Rasulullah SAW bersabda, satu, perintah pertama yang diwajibkan Allah terhadap umatku ialah solat, dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Kedua, takutlah pada Allah dalam masalah solat. Takutlah pada Allah dalam masalah solat. Takutlah pada Allah dalam masalah solat. Ucapkan oleh Rasulullah ketiga kali. Tiga, pemisah antara seseorang dengan syirik adalah solat. Empat, solat adalah tanda Islam. Barang siapa solat dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin. 5. Iman dan solat adalah kewajiban yang paling utama di antara semua perintah Allah. Jika ada sesuatu yang difardukan yang lebih utama daripada solat, tentu Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengerjakannya. Sebagian malaikat ada yang ruku dan sebagian lagi ada yang sujud siang dan malam. 6. Solat adalah tiang agama. 7. Solat menghitamkan muka syaitan atau menghinakannya. 8. Solat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. 9. Solat adalah jihad yang paling utama. 10. Selama seseorang tawajuh atau perhatian penuh dalam solatnya, Allah akan tawajuh kepadanya dengan rahmatnya. Jika ia berpaling dari solatnya, maka Allah akan berpaling darinya. 11. Jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu maka musibah itu akan dijauhkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Diulangi. Jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan dari orang yang memakmurkan masjid. 12. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena satu sebab, maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. 13. Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dari anggota tubuh. 14. Amalan yang paling disukai Allah adalah solat pada waktunya. 15. Keadaan yang paling disukai oleh Allah dari hambanya adalah ketika mereka sujud. 16. Hamba itu paling dekat dengan rahmat Allah ketika ia sujud. 17. Solat adalah kunci surga. 18. Jika seseorang berdiri untuk solat, pintu-pintu surga akan dibuka dan Allah akan menyingkapkan hijab antara Allah dan orang itu selama ia tidak sibuk dengan batuk dan lain-lainnya. 19. Orang yang sedang solat adalah sedang mengetuk pintu raja-raja. Pasti pintu yang selalu diketuk akan dibuka. 20. Kedudukan solat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. 21. Solat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, hendaklah ia solat. 22. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu ia solat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik fardu atau sunnah, dan ia memohon agar Allah mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. 12. Setiap tanah yang di atasnya didirikan solat akan mengingat Allah, maka Allah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lain. 24. Barang siapa solat 2 rakaat lalu ia berdoa pada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya secara langsung atau tidak langsung, sesuai dengan kemaslahatannya atau sesuai dengan kehendak Allah. 25. Barang siapa solat 2 rakaat sunnah di tempat yang sunyi tanpa ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan bebas dari api jahanam. 26. Jika seorang muslim mendirikan solat fardu, maka akan ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah. 27. Barang siapa solat 5 waktu dengan khusyuk, rukuk, sujud, wudhu dan sebagainya dilakukan dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. 28. Seorang muslim yang selalu menjaga solat 5 waktu, maka syaitan akan takut kepadanya. Sebaliknya, jika ia melalaikan solat 5 waktu, maka syaitan akan berani kepadanya dan menyesatkannya.
29. Amal yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. 30. Sholat adalah pengorbanan setiap orang yang bertakwa. 31. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. 32. Barang siapa pada pagi hari pergi ke masjid untuk sholat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa pergi ke pasar, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 33. Empat rakaat sebelum zuhur pahalanya menyamai 4 rakaat sholat tahajud. 34. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. 35. Rahmat Allah bercucuran pada orang berdiri dalam sholat. 36. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 37. Jibril alaihissalam datang padaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya. Tidak ragu lagi bahwa keluhuran orang mukmin adalah sholat tahajud, dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam sifat istighna atau tidak mengharap bantuan orang." 38. 2 rakaat salat di akhir malam lebih berharga daripada seluruh harta kekayaan dunia ini. Jika tidak karena khawatir memberatkan umatku, akan aku wajibkan sholat tahajud kepada mereka. 39. Jagalah sholat tahajud, karena tahajud adalah amal para solihin, penyebab dekat pada Allah, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan dan menyehatkan badan. 40. Allah berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat salat permulaan hari. Niscaya aku akan mencukupimu pada hari itu." Banyak keutamaan sholat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di atas kiranya sudah mencukupi. Jika ada yang menghafal ke-40 hadis ini, maka ia akan mendapatkan keutamaan menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah hadirin mulia, kita sama-sama kita dengarkan tentang pentingnya sholat. Semoga setelah ini kita ada niat untuk mengamalkannya dan juga menyampaikan perkara ini kepada saudara kita yang barangkali belum mendengarkannya. Untuk sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.